ini kan berdakwah dengan antum-antum orang-orang baik-baik semua nih Pak ya. Halo, malah pagi ini Pak, orang-orang saleh, ahli jannah semua nih Pak. Supaya sampai di surganya semakin meningkat ya. Iman semakin kokoh. Bukan tidak baik-baik gitu. Tapi kapan saya berdakwah kepada orang-orang non-muslim jamaah sekalian? Pertanyaan saya lagi, berapa orang non-muslim yang sudah saya islamkan dalam hidup ini? Kalau Nabi itu Pak, dari kufar Pak, Yahudi, Nasrani, musyrik diislamkan sampai kenal Islam. Kalau kita ini Pak, mengislamkan orang yang sudah Islam, saya ini sekarang Pak, mengokohkan keislaman jenengan semua, sama-sama aja Pak, sama-sama ngaji ya. Ada nggak pertanyaan buat kita Pak? Ada target nggak sampean? Minimal sebelum saya meninggal ada satu orang saya islamkan gitu. Nah terakhir itu adalah jihadul kuffar yang kelima itu. Jihad melawan orang kafir. Siapa orang kafir ini Pak? Ini kadang-kadang sensitif bicara begini sekarang ya. Tapi ya Allah juga mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan buat orang-orang kafir. Coba diartikan apa nih Pak? Katakan buat non muslim. Enggak enak juga Pak. Ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yang kafir. Cuma kafir ini Pak ada dua ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Untuk di negeri kita Pak semuanya zimmi nih Pak. Orang-orang Nasrani, Hindu, Buddha itu semuanya zimmi Pak. Yang tidak ada permusuhan dengan kita. Nabi juga di Madinah walaupun dia sebagai kepala negara ada orang-orang Yahudi hidup tenang dengan keyahudiannya di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa orang Nasrani dari mana? Dari Romawi itu, dari Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi segala macam, hidup dengan kenasraniannya, tenang, bertahan dengan agamanya, tapi ya ikuti cara permainan kita jamaah sekalian. Kita kan la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Kita hanya menawarkan saja Pak ini agama lo yang saya bawa ini. Ya agama terakhir dibawa oleh Rasulullah. Nerima tidak nerima bukan urusan kita. Dan selama mereka bertahan dengan kayak gitu silakan Pak, tidak apa-apa. Yang penting tetap kita secara manusia tetangga kanan kiri kita jaga hak dan kewajibannya. Nah kita punya kewajiban perang dengan mereka orang-orang demi seperti apa? Menyampaikan dakwah ini. Mohon maaf loh Bapak, Ibu, saya juga takut bicara begini Pak. Saya ini kan berdakwah dengan antum-antum orang-orang baik-baik semua nih Pak ya. Halo, malah pagi ini Pak, orang-orang saleh, ahli jannah semua nih Pak. Supaya sampai di surganya semakin meningkat ya. Iman semakin kokoh. Bukan tidak baik-baik gitu. Tapi kapan saya berdakwah kepada orang-orang non-muslim jamaah sekalian? Pertanyaan saya lagi, berapa orang non-muslim yang sudah saya islamkan dalam hidup ini? Kalau Nabi itu Pak, dari kufar Pak, Yahudi, Nasrani, musyrik diislamkan sampai kenal Islam. Kalau kita ini Pak, mengislamkan orang yang sudah Islam, saya ini sekarang Pak, mengokohkan keislaman jenengan semua, sama-sama aja Pak, sama-sama ngaji ya. Ada nggak pertanyaan buat kita Pak? Ada target nggak sampean? Minimal sebelum saya meninggal ada satu orang saya islamkan gitu. Loh, kalau semua berpikir begini Pak, selesai bangsa ini Pak, semua muslim semuanya jamaah sekarang gitu. Halo, sekarang mohon maaf saya bicara begini. Kadang-kadang kita benci Pak sama orang-orang non muslim. Sama Cina, Naga 9, ngomongnya macam-macam sekarang ini ya. Pertanyaannya sudah ada yang nggak menyampaikan risalah ini kepada mereka jamaah sekalian? Mengenalkan agama ini kepada Cina itu jamaah sekalian. Kita semua mengatakan ekonomi kita dikenal. Loh, itu usaha mereka. Dan kita memberikan peluang kepada mereka. Pertanyaan sekarang kita sudah berikan peluang nggak? Peluang agama ini kepada mereka juga. Supaya mereka menjadi saudara kita, seiman seakidah jamaah sekalian. Nyambung jamaah sekalian. Ayo Pak dakwai mereka gitu. Ini sekarang Pak akhirnya mereka karena ada dakwah dari kita, mereka semakin mengkristal Pak dengan keyakinannya. Punya percaya diri Pak, hingga bangun sekolah. Ini sekarang kita bangga dengan Raudhatul Jannah Pak. Yang diperbuat Raudhatul Jannah ini Pak, diperbuat oleh mereka sejak 20-30 tahun yang lalu jamaah sekalian. Kita kalah dengan mereka ini. Ini jihad Pak, jihad di dunia pendidikan melawan mereka gitu.
Minimal buat kita saat ini jihadnya apa? Jihad ekonomi. Ya. Halo? Jihad apa? Jihad ekonomi. Jangan sampai sampean membelanjakan harta sampean kepada orang di luar kita. Sampean beli beras, Pak. Beli beras di mana sampean di rumah sampean itu? Halo? Loh, ini pertanyaannya lekit memang, Pak. Sampean beli minyak goreng sama siapa itu? Sampean tiap hari mandi, Pak, sabun yang sampean pakai belinya di mana? Jangan-jangan belinya di Alfamidi ya, Mas kalian. Terpaksa harus nyebut saya ini, Pak. Lo betul ini, Pak. Kenapa kita tidak beli pada diri kita sendiri, Pak? Lo mahal kita niatkan infak pada mereka ya, Mas kalian. Ini jihad, Pak. Karena kita ingin menghidupkan ekonomi kita ya, Mas kalian itu. Alhamdulillah, Pak, saya bersyukur, Pak. Alfamaret saya apa? Alfamaret apa namanya? Rahmamaret saya, Pak. Tadi malam ya, Mas kalian. Kemarin dapat apresiasi, Pak. Juara nomor 2 seluruh Indonesia jamaah sekalian. Masjid mandiri punya ekonomi mandiri. Karena masjid saya, Pak, salah satunya biaya operasionalnya di backup oleh apa namanya? Ar-Rahmamaret ini jamaah sekalian gitu. Dapat hibah 75 juta, Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah, ada apresiasi ya. Jadi kita beli sana, Pak. Saya setiap istri bilang, ayo kita beli lihat dulu di Ar-Rahmah. Tidak ada, baru kita beli yang lainnya jamaah sekalian gitu. Itu pun tidak ada di Rahmah, cari tempat yang lain di pasar, masih ada di pasar gitu. Punya saudara kita gitu. Jadi sampean beli sampo, beli sabun, beli beras, beli minyak goreng, beli apa saja, ini jihad, Pak, jihad ekonomi. Kalau semua berpikir seperti itu, selesai kita ini, Pak. Terangkat ekonomi saudara kita, saudara sekalian. Dan mereka akan kayak sekarang, Pak, terjadi di mana ini? Di Perancis ini. Masya Allah, diboykot semuanya, Pak. Tapi kalau di Indonesia apa yang ada masuk kita, Pak? Terlalu banyak ya. Tapi kalau di Arab, Pak, terasa sekali. Waduh, orang Arab itu, Pak, bangga dengan produk-produk Perancis. Saya tahu betul. Itu keju-keju kiri, keju apa namanya itu, yang biasa saya makan tiap hari di sana itu waktu saya kuliah, Pak. Itu semua dari Perancis, produk Perancis semua. Ada di Saudi, ada di Qatar, ada di Emirat, segala macam. Sekarang diboykot semua. Itu perang, itu jihad, Pak. Jihad ekonomi yang sebenarnya seperti itu jamaah sekalian. Kita juga seperti itu. Hatta beli HP, Pak. Saya beli HP, Pak. Tidak pernah saya beli datang kemana. Tidak pernah. Saya cari yang Muslim dulu, Pak. Dan ketemu. Dan kadang-kadang lebih murah. Subhanallah. Lebih murah, Pak. Yang biasa pakai iPhone ke iBook katanya, Pak. Tanya. Nanti produk iBook juga sama persis. Garansinya juga sama. Muslim, Pak. Lebih murah. Sampai 1 juta lebih. Kayak tidak masuk akal, Pak. Lah, bab-bab seperti ini, beli mobil, ayo, Pak, sebelum ke dia yang ke Muslim dulu. Muslim dulu, Pak. Ketemu, alhamdulillah. Nah, ikhwatal iman, ini jihad, Pak. Jihad kepada orang-orang non-Muslim, pada orang kafir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat terjadi ini jamaah sekalian. Oke? Nah, sampai nanti Allah mudah-mudahan tidak dibenturkan, Pak ya. Mudah-mudahan dakwah ini bisa diterima oleh orang-orang di luar kita dengan cara yang hikmah, bijak, penuh rahmah. Tapi kadang-kadang nanti akan ada benturan, Pak. Sebab saya melihat nanti benturan kita di akhir zaman ini, Pak, benturan ideologi, Pak. Perang kita perang ideologi, Pak, bukan perang ekonomi lagi. Sekarang kan perang ekonomi sekarang ini, Pak. Semuanya perang ekonomi pada akhirnya jamaah sekalian. Tapi nanti akan ada benturan ideologi, Pak, benturan fisik. Tapi insya Allah Allah akan percayakan kalau sudah iman kita semua pada apa? Sudah pada posisi Allah, Pak, akan membenturkan semua itu di saat iman kita sudah naik, Pak. Baru Allah percaya kepada kita. Dan kita pasti menang. Karena tidak ada kamu setiap perang ini fisik akan menang kalau kemudian iman kita bermasalah gitu. Tidak akan terjadi itu. Cuma saya takut, Pak, bagaimana kalau terjadi perang sekarang terjadi pada kita, Pak. Singapura nyerang kita, Pak. Australia nyerang kita, Pak. Malaysia juga nyerang kita. Wah, habis kita ini, Pak. Iman kita keropos seperti ini. Iya kan? Jihad. Tapi ini ayo tata hati kita sampai kita dipercaya oleh Allah berada di garda terdepan untuk memegang agama ini jamaah sekalian. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa Nabi. Kemudian Allah Nabi mengatakan, "Wa istumfirtum famfiru."
Kalau kalian sudah diperintah oleh Allah untuk berada menegakkan agama ini, ayo bangkit, jalan. Ya, karena ini jihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat muttafaqun